Setelah ditampung dalam sebuah tangki EDC tersebut kemudian akan dilakukan purification, di mana dapat dilihat bahwa, maaf, mouse-nya apakah kelihatan ya? Nah, jadi Kelihatan kok, kelihatan. dari tangki EDC ini nantinya dia akan dipompakan menuju ke bagian menara destilasi. Karena pemurniannya itu akan dilakukan dalam menara destilasi untuk memisahkan produk-produk samping seperti trikloretan dan senyawa lainnya agar didapatkan EDC yang lebih murni. Setelah dilewatkan dengan menara destilasi untuk dimurnikan, EDC yang telah murni tersebut kemudian akan dilakukan tahapan pirolisis atau thermocracking yang beroperasi di reaktor furnace. Dapat dilihat di sini. Nah, pada reaktor furnace tersebut, EDC-nya itu akan direaksikan. Pada proses ini, reaksi yang terjadinya itu adalah reaksi pemisahan antara hidrogen, klorin dari rantai EDC, sehingga dihasilkan nanti pembentukan VCM dan HCl sebagai produk sampingnya. Nah, rasio yang didapatkan itu adalah 1:1 antara VCM dan HCl yang dihasilkan nanti. Kemudian pirolisis atau perangkahan termal, pada proses ini EDC dapat menghasilkan vinyl klorida. Kemudian pirolisis ini terjadi pada reaksi yang endotermik, yaitu pada membutuhkan derajat entalpinya itu 71 kJ per mol. Nah, di dalam tangki EDC, tangki pirolisis ini sendiri, itu terdapat 4 bagian utama. Ada bagian radiasi, bagian konveksi, bagian kejut, dan bagian tumpukan. Pada bagian radiasi juga disebut sebagai firebox, yang berisi tabung, pembakar, dan lembaran tabung. Panas yang dibutuhkan untuk reaksi endotermik dapat disuplai oleh pembakaran dari bahan bakar di dalam firebox burners itu. Nah, EDC dalam bentuk uap nantinya akan dikonveksikan pada reaktor furnace melalui tub-tub yang terdapat dalam reaktor untuk mengalami proses preheating. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan panas sisa yang terdapat dalam flue gas, sekaligus mengurangi bahan atau beban panas reaktor untuk menjalankan reaksi, sehingga energi yang dibutuhkan itu sedikit. Nah, suhu operasi dari reaktor furnace-nya itu dapat beroperasi pada suhu 480 derajat Celcius hingga 650 derajat Celcius dengan tekanan 20 atm. Dan nanti konversi yang didapatkan itu merupakan kualitas VCM yang sebesar 99% dengan yield 95%. Sehingga VCM, EDC, dan HCl dapat dihasilkan. Nah, pembakaran dalam reaktor furnace juga dihasilkan oleh pembakaran gas alam dengan udara dengan menggunakan burner. Hasil pembakaran dari bahan bakar ini adalah flue gas pada suhu 1600 derajat Celcius pada seksi radiasi. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai mekanisme reaksi pembentukan vinyl klorida melalui tahapan pirolisis yang terbagi atas 3 tahapan, yaitu tahapan inisiasi, propagasi, dan terminasi. Nah, ini dia ada tahapan inisiasi, propagasi, dan tahapan terminasi yang merupakan mekanisme rantai dalam halogenasi. Nah, jadi pada tahap inisiasi ini, EDC-nya itu akan diuraikan menjadi senyawa ClCH2CH2Cl. Yang dimaksud dengan tahapan inisiasi ini adalah tahapan dalam pembentukan radikal bebas. Berikut akan saya sampaikan bagian radikal bebasnya, pembentukan radikal bebas.
Nah, jadi awal mulanya ini EDC, strukturnya seperti ini, yaitu akan diubah menjadi bentukan Cl, C, C. Nah, jadi ikatan antara C dengan Cl-nya nantinya akan dilepas sehingga terbentuk radikal bebas C yang memiliki satu elektron bebas dan juga unsur Cl yang terpisah menghasilkan satu radikal bebas juga atau satu elektron bebas sehingga terbentuk dua radikal bebas pada proses ini. Kemudian untuk tahapan propagasi itu eh, maksudnya adalah dari yang produknya itu memiliki satu radikal bebas dan di bagian reaktannya juga satu radikal bebas sehingga di masing-masing bagian reaksi mau baik reaktan maupun produk itu dia membentuk satu radikal bebas. Nah, pada tahap inisiasi dan propagasi ini dibutuhkan energi panas untuk membantu pembentukan radikal bebas tersebut. Karena pembentukan radikal bebas itu memerlukan energi, bisa berupa energi panas maupun energi cahaya. Kemudian pada tahap terminasi ini, dia merupakan tahapan radikal destruction atau pemecahan radikal. Jadi radikal bebas yang terbentuk pada tahapan inisiasi dan propagasi itu akan digabungkan atau dihilangkan radikal bebasnya sehingga terbentuklah CH2 tambah HCl, di mana ini merupakan produk VCM-nya dan ini merupakan produk HCl yang merupakan produk samping. Nah, selanjutnya setelah melewati tahapan mekanisme halogenasi, terbentuklah VCM dan HCl. Namun VCM dan HCl-nya ini masih mengandung kontaminasi, sehingga produk keluaran dari furnace itu VCM, HCl, dan juga masih ada sisa EDC yang tidak bereaksi. Keluar pada reaktor furnace pada suhu kurang lebih 590 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk mencegah pembentukan kok, produk furnace harus segera didinginkan sehingga produk dilewatkan dalam heat exchanger dan vaporizer. Selanjutnya produk VCM akan terpisahkan EDC-nya saat divaporasikan. Nah, pada produk VCM-nya akan dialirkan menuju quench tower atau bagian pendinginan sebelum kemudian akan dilakukan pemisahan lagi untuk melakukan pemurnian VCM yang masih mengandung EDC. Setelah itu, tahapan pada bagian VCM ini, VCM purification terjadi dalam ranah ini di mana ada menara destilasi sebagai media untuk pemisahannya. Nah, tahapan pemurnian ini akan menghasilkan produk hasil reaksi agar diperoleh kemurnian yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Produk reaktor yang sudah diturunkan suhunya diumpankan dalam kondensor parsial dan separator, kemudian akan dipisahkan fase gas HCl dari fase cairnya. Fase cairnya itu ada VCM, EDC, dan TCE. Nah, hasil atas separator itu berupa fase gas yang akan dilewatkan pada expander untuk diturunkan tekanannya menjadi 1,5 atm sehingga suhunya turun menjadi 32,44 derajat Celcius lalu akan diumpankan ke dalam absorber pada tekanan 1 atm dan suhu 35 derajat Celcius sehingga dihasilkan nanti larutan HCl dengan konsentrasi 33%. Nah, HCl ini akan di-recycle ke bagian mekanisme tadi yang oksiklorinasi. Nah, selanjutnya si VCM yang masih harus dimurniakan itu akan dilanjutkan ke quench tower sebagai bulan, sedangkan sisa umpannya itu ke dalam kolam destilasi. Umpan destilasi dialirkan ke expander untuk diturunkan tekanannya menjadi 6,5 atm sehingga suhunya turun menjadi 63,99 derajat Celcius. Hasil bawah separator diumpankan ke VCM dan EDC. Nah, produk utamanya VCM itu keluar dari bagian hasil atas
dengan kemurnian 99,8%. Nah, nantinya akan ditampung dalam sebuah tangki VCM. Nah, dan EDC akan dialirkan dari sperator itu di bagian bawah untuk kemudian pada tekanan 35 derajat Celcius dan 6,3 atm, dia itu akan dilewatkan pada T-valve untuk di-recycle ke bagian tangki recycle pada awal proses tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai alur proses dari pembentukan VCM. Nah, jadi Cin, mungkin ini aku mau nanya sih. Jadi, gimana ya cara menghilangkan byproducts dan reaksi pembentukan klorinasi langsung yang tadi udah kamu jelaskan seperti TCA itu gimana dimurnikan dari EDC yang diinginkan? Gimana caranya? Eh, Oke, jadi cara memurnikan EDC dari byproducts yaitu adalah dengan memisahkannya itu berdasarkan perbedaan sifat fisik dan kimia dari komponen-komponen yang terkandung dalam EDC yang terkontaminasi tersebut atau yang masih kurang murni. Jadi contoh pemurnian EDC dari air itu dapat diperoleh dengan melewatkan EDC tadi ke dalam vaporizer untuk dilakukan proses evaporasi. Nah, kemudian contohnya lagi seperti TCE tadi dapat dipisahkan dengan cara didestilasikan melalui dua tahapan destilasi yang berlangsung dalam dua menara destilasi. Jadi sifat pemisahan dari TCE, air, dan byproduct lainnya itu dapat dilakukan karena memiliki titik didih yang cukup jauh sehingga media separator itu seperti vaporizer dan destilasi itu cocok untuk digunakan. Ya. Oke, terima kasih. Izin bertanya, aku juga mau nanya di soal bagaimana EDC yang terdiri atas tiga produk yang dihasilkan, yaitu pada reaksi klorinasi langsung, oksiklorinasi, dan EDC recycle itu dapat diolah menjadi VCM tadi kan. Dan pemurniannya bagaimana? Nah, jadi kan tadi dari hmm, dari diagram alir ini kan dapat terlihat bahwa dari proses oksiklorinasi itu dihasilkan EDC. Dari direct chlorination itu dihasilkan EDC juga. Terus EDC recycle dari hasil pemurnian VCM itu juga menghasilkan EDC. Nah, jadinya EDC yang dihasilkan itu kan berarti memiliki banyak campuran atau kandungan yang membuat EDC ini kurang murni. Jadi sebelum dilakukan tahapan selanjutnya untuk pembentukan VCM, EDC itu harus diolah dulu atau dimurnikan dulu dari berbagai macam produk-produk samping yang dapat kita anggap sebagai kontaminannya. Caranya itu adalah sama seperti tadi yang Meita tanyakan itu dengan cara dilakukan pemurnian EDC sendiri. Sebelum itu EDC-nya ditampung dulu ya dari tiga tahapan ini, ditampung dalam sebuah tangki EDC. Nah, baru dia nanti akan dilakukan pemurnian dengan cara evaporasi tadi, dengan cara destilasi juga. Dapat dilihat bahwa dalam bagian ini terlihat bahwa hasil dari EDC purification-nya itu di atas itu terdapat light ends, terus di bawah terdapat heavy ends. Di mana light ends-nya ini memiliki komponen yang memiliki titik didih yang rendah atau volatil sifatnya. Makanya dia di alur di atas dihasilkannya dalam bentuk gas. Nah, kemudian yang heavy ends-nya itu terdiri dari senyawa-senyawa yang kurang volatil atau memiliki titik didih yang lebih tinggi sehingga hasilnya itu diproseskan melalui alur bawah ini. Nah, EDC yang siap untuk dipakai dalam proses pembentukan VCM itu adalah EDC yang telah berhasil dimurnikan. Nah, jadi EDC yang keluar dari menara destilasi itu nanti akan dialirkan lagi ke bagian pirolisis. Nah, itulah harus dilakukan pemisahan tadi menggunakan evaporasi dan
menggunakan destilasi. Sekian.